Mana tepuk tangannya dong? Semangat dong. Ya memulai sesuatu di tahun yang baru itu harus semangat semuanya. Yang di rumah juga semangat. Karena kita akan bahas tentang tema yang luar biasa. Tahun baru, apakah nasibku juga baru? Wah ini Masya Allah. Sebelum kita lanjut kita lihat lagi sebuah video tayangan ya. Tentang ini gambarannya kalau orang baru nikah. Udah kangen sama orang tua. Kayak gimana sih? Ini di tayangannya. Ustadz Syam waktu baru nikah. Istri Jihan gitu gak? Ya mirip-mirip lah. Ah ya gitu? Ya, mirip-mirip. Bentar enggak, gimana cerita dulu. Kita banyak waktu nih. Banyak 2 hari kita di sini bisa. Gak boleh nanya-nanya begitu. Jadi bagaimana sih? Si kepo datang. Enggak lah, pengantin baru seneng lah. Oh gitu. Seneng. Tiba-tiba Begitu. kangen pengen Tadi pulang gitu, gitu, ada? juga, begitu. Kangen pengen pulang sih enggak sih karena emaknya keseringan dateng. Oh. Iya. Oh, jadi Ustadz Syam enggak suka kalau kalau bukan. mamanya sering datang. Bukan enggak suka. Tanya dulu. Karena Kita komporin. rutinitas mengurangi sensitivitas. Oh. Makin sering ketemu makin gak kangen. Oh. Ustadz Syam kita lanjut aja deh ya. Ada istilah tahun baru, memulai hal yang baru seperti menikah ya Iya. Ustadz Maulana menikah ya. Tapi banyak yang belum mengetahui langkah awal apa yang harus dilakukan ketika mau memulai hal yang baru. Apalagi di tahun baru ini. Mungkin cari jodohnya, lihat dulu jamaah, ada yang janda enggak gitu. Oh gitu ya. Duduk yuk. Silakan Ustadz Syam, tepuk tangan buat Ustadz Syam. Kenapa gak yang gadis sih? Enggak ada yang gadis. Kita buka Al-Quran surah Thaha ayat 25 sampai 28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Allahumma arhamna bil Quran. Kenapa kita buka dengan doanya Nabi Musa alaihi salam? Karena Nabi Musa alaihi salam menghadapi tantangan yang belum pernah ada tantangan seperti ini sebelumnya. Kita akan menghadapi tahun baru yang mungkin kita tidak tahu tantangan apa ke depannya nih di 2026. Maka Nabi Musa mengajarkan kita melalui ilham dari Allah Subhanahu wa taala, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihi salam bahwa yang pertama diminta itu adalah isyrah li sadri, kelapangan dada. Kenapa mesti lapang dada? Orang beriman itu akan selalu lapang dada. Sebelum memulai udah lapang dada duluan. Kenapa? Karena dia tahu semua hasilnya itu adalah fatawakkal 'ala Allah. Tawakal hasilnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apapun yang mau dimulai usahanya di tahun baru ini, baik itu menikah ataupun bisnis ataupun belajar, hasilnya sudah dia lapangkan dadanya sebelumnya. Kenapa harus lapang dada? Coba lihat lanjutan doanya. Wa yassirli amri, mudahkan urusanku ya Allah. Orang yang berlapang dada biasanya lebih gampang, mudah urusannya. Tapi kalau orang dari awal udah overthinking, nanti kalau habis nikah jangan sampai KDRT, nanti kalau habis nikah jangan sampai nggak dinafkahi, kalau habis nikah jangan sampai begini. Ini belum lapang dada ini, lapang dada dulu. Nah sekarang dicari bagaimana caranya lapang dada. Ma khaba man istakhara wa ma nadima man istasyara. Tidak akan pernah merugi orang yang istikharah. Minta petunjuk sama Allah. Berarti kalau misalnya menikah, saya yakin dia yang terbaik. Orang petunjuk dari Allah. Wa ma nadima man istasyara, tidak akan menyesal orang yang bermusyawarah. Tanya mamanya, "Ma, dulu gimana sih sama papa?" Tanya papanya, "Pa, gimana sih dulu sama mama?" "Ustadz, gimana ya kalau begini ya? Pak Kiai gimana ya seperti ini? Habib gimana ya seperti ini?" Subhanallah, dia bermusyawarah dengan orang-orang yang mempunyai ilmunya sehingga tidak akan menyesal orang yang bermusyawarah. Tapi yang tidak kalah penting dari itu semua adalah niat. Kenapa niat? Karena niat itu menjadikan seluruh aktivitas menjadi pahala. Oh. Semua yang dilakukan bisa jadi pahala. Buka Masya bisnis, kalaupun gagal, udah jadi pahala. Oh, karena niatnya karena bagus. niatnya baik. Iya. Makasih banyak Ustadz Syam. Sama-sama Fadli. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Bentar Ustadz, saya mau nanya. Apalagi? Banyak ibu-ibu nih katanya Banyak suka curhat. ibu-ibu. Iya, suka ngomong gini. Wah, Mas Fadli, saya tuh udah doa tiap tahun katanya. Kok nasib suami saya gitu-gitu aja gak berubah-berubah? Apa cara doa saya salah? Apa suami saya yang salah? Tahu nggak yang salah? Siapa yang salah? Yang salah yang di penjara. Oh iya benar juga. Iya. Kayak gimana jawabannya itu? Ada caranya nggak? Ada caranya. Heeh. Sekarang saya bahas. Oh iya benar-benar. Ya udah saya duduk dulu ya. Makasih Ustadz ya. Iya. Habib dan Ustaz Sam.
Jamaah. Jamaah. Satu hal buat kita. Jangan pernah menyalahkan doa. Karena doa itu ibadah. Persoalan diterima atau tidak tergantung dari Allah. Jamaah. Dalam berdoa, kenapa doaku tidak dijawab? Karena tidak ada aplikasi dari doa. Doa itu harus ada usaha. 1, 2, 3. Usaha. Coba diulang Usaha. sekali lagi. Usaha. Harus ada usaha. Dalam berdoa hadirkan 4. Keyakinan, adab, sabar, dan isi doa. Dalam berdoa harus yakin. Jangan tidak yakin. Semua doa dijabah. Cuma waktunya kapan? Sesuai waktunya. Yang kedua, harus beradab dalam berdoa. Nih. Mengenada. Menada. Tangannya berbentuk mangkok. Tingginya sejajar dada. Perlihatkan ke mau. Bawa mau. Mau minta gitu. Kalau diangkat lagi sejajar wajah. Tanda kesungguhan. Keseriusan. Ya Allah. Serius. Dan ada lagi segini. Itu semangat. Cuma untuk laki-laki. Perempuan gak boleh. Karena ada aurat. Jamaah. Selain ini yakin. Selain adab. Yang ketiga. Jangan lupa nih. Ketika kita berdoa. Harus penuh kesabaran. Kalau langsung. Ya Allah berikan. Ting. Ting. Kan jadi aneh. Jadi memang dibutuhkan kesabaran dalam berdoa. Dan satu lagi, isi doanya jangan sampai ada 2 ini. Berdoa untuk maksiat dan berdoa memutuskan silaturahmi. Itu tidak boleh. Maka dalam hal ini, Nabi Zakaria alaihissalam melihat Siti Maryam ternyata ada mi'rabnya, tempat berdoanya, tempat ibadahnya. Oh, berarti kita harus punya tempat. Nah rumah, jangan sampai rumahnya nggak berkah. Kenapa? Bermaksiat di dalamnya. Tidak melaksanakan kewajiban di dalamnya. Jamaah. Jangan bertengkar di rumah ya, hilang berkahnya. Bertengkarnya di mana? Di luar rumah. Ya ketahuan orang dong. Biar tetangga denger. Jangan. Jadi nggak berantem. Jadi ya kan? nggak berantem. Iya. Jadi harusnya tempatnya juga harus baik. Waktunya juga harus baik dalam berdoa. Wih, Masya Allah. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Masya Allah, luar biasa. Kita lanjut sekarang, waktu kita kasih kesempatan jamaah buat bertanya sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya. Yang mana? Dari sebelah sini ada ibu ya. Oh iya ibu, boleh yang di tengah. Ibu izin munduran lagi. Silakan perkenalkan namanya. Dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bu Nana dari Bu Kota Nana. Serang. Nana. Dari Nana. Kota Serang. Tepuk Dari tangan Serang. buat Ibu Nana. Dari Dan- mana Bu? Serang. Masya Allah. Mau nanya sama siapa Bu? Mau nanyanya sama Habib Usman. Oh iya, kan tadi udah. Nggak boleh begitu dong, kan tadi Boleh, Ibu, udah. silakan, Ibu. Iya silakan Bib. Iya tuh, coba Bu. Habib, Iya Ibu. di tahun 2025 nasibnya dar-dar banget ya. Oh dar-der-dor. Sebentar lagi kan tahun 2026. Betul. Iya. Bukan belum. Iya. Di 2026 ini apakah nasibnya akan sama dengan 2026? 25. 25. Iya. Apakah kita bisa merubahnya lewat Revisi. doa, direvisi Oh. sama Allah? Oh gitu. Takdir, 2025 dar-der-dor. Dar-der-dor. 2026 dor-dor-dor. Jangan. 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 Itu aja Ibu pertanyaannya. Iya. Iya Masya Terima Allah. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Tepuk tangan sekali lagi dong buat ibunya. Terima kasih banyak, silakan Bib Ya, dijelaskan. Khair Fadli, Fadol. Ustadz Muhammad Nur, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ingat, takdir itu ada yang namanya takdir mubrom. Ada yang namanya takdir muallak. Takdir mubrom, engkau sudah ditentukan takdirnya oleh Allah, bapaknya siapa, ibunya siapa. Sudah ditakdirkan oleh Allah di zaman apa. Sudah ditakdirkan sama Allah jenis kelaminnya. Itu namanya takdir mubrom. Takdir muallak adalah yang dimana takdir tersebut pekerjaan kamu, rizki kamu, kesehatan kamu, dan lain sebagainya. Itu bisa dirubah. Ternyata la yaruddul qadar ila du'a. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali dengan doa. Jadi berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah agar Allah terubah daripada takdirnya. Sehingga apa? Sehingga Allah memberikan kita kebaikan yang kita inginkan dan juga ikhtiar. Karena tadi apa dijelaskan sebelumnya, segmen sebelumnya, bahwasanya semuanya itu tergantung daripada tangan kita. Kalau kita berusaha untuk lebih baik, Allah kasih. Kalau kita malas-malesan, gak mau ibadah, gak mau usaha, gak mau ikhtiar, gak mau kerja, bagaimana Allah mau kasih? Ada niat yang kuat untuk mencari rizki, Allah kasih rizkinya. Ada niat yang kuat, kata Ustadz Maulana, buat bayar utang, Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan untuk bayar utang. Tapi kalau niat yang gak kuat, sulit. Oleh karena itu, perbaikilah kehidupan kita sehingga Allah berikan keberkahan. Dan juga apa? Wala yazidu fil umri ilal birru. Tidak ada yang bisa menambah umur kita kecuali dengan kebaikan, berbuat baik. Sehingga apa? Dipanjangkan umur, berbuat baik, disayangi oleh keluarganya, saudaranya, berbuat baik, disayangi sama lingkungannya. Tahun depan berharap lebih baik lagi, maka diniatkan dari sekarang. Berharap ya Allah saya tahun depan pengen jadi lebih baik lagi daripada tahun lalu. Ayo rubahnya dengan apa? Dengan keinginan, perbuatan, perilaku, sifat, berdoa, munajat, berharap. Jangan cuma di lisan doang. Saya pengen naik kelas dengan ranking 1 tapi gak belajar. Mustahil. Saya pengen gaji saya 1 miliar 1 bulan tapi gak mau kerja. Kerjanya cuma nongkrong doang. Mustahil. Saya pengen nikah tahun depan tapi gak nyari. Mustahil. Oh, Bener gak? mimpi aja itu jangan-jangan. Iya. Iya. Saya tahun depan mau nikah. Ya kan? Nggak nyari. Mustahil juga, mustahil juga. Makasih banyak Beb, Masya Allah, jazakallah khair. Tepuk tangan buat Habib Usman. Coba ambil tanya mau nikah, yang ibu-ibu mau nikah. secara random. Pertanyaan-pertanyaan yang bisa berkaitan dengan tema kita hari ini Ustadz. Silakan coba Ustadz, yang mana yang mau ditanya? Saya mau tanya, Kaget dia. Sampai nganga ibunya. Bu. Apa keinginan terbesar ibu? Nah, Keinginan saya tahun 2026, Iya. rumah tangga sejahtera, sehat semuanya, rezeki lancar, Sejahtera. panjang umur. nah. Terus kita tanya sekarang ibu, saya tanya sama ibu. Sejahtera damai kayak negara ya. Kayak negara. Sekarang saya tanya sama ibu. Ibu, menurut ibu nih ya, rasa syukur bisa merubah nasib gak bu kira-kira? Bisa. Ah masa? Bisa. Ibu yakin? Yakin. Oh bisa, masa? Emang bisa? Sini. Kenapa? Jimmy Chip. Jimmy Chip. Mana Jimmy Chip? Jimmy Chipnya tuh. Makin tinggi Jimmy Chip dipanggil. Gak bisa ya? Gak bisa. Iya. Jangan kemana-mana. Iya. Karena tahun ini kita akan jadi baik. Ah. Jamaah-jamaah, alhamdulillah.